Pernah nggak sih kamu lagi sendirian, liatin HP, tapi rasanya kayak nggak benar-benar sendirian? Ada perasaan aneh kalau setiap ketikan, setiap pesan, bahkan obrolan di dekat HP kamu itu sedang diawasi. Mungkin kamu mikir ini cuma paranoia kan? Pikiran yang berlebihan. Tapi gimana kalau firasat itu benar? Baterai yang tadinya awet, tiba-tiba boros banget tanpa sebab. Ada suara aneh kayak gema atau bunyi klik waktu lagi teleponan. Notifikasi aneh yang muncul sekilas terus hilang. Ini bukan paranoia. Ini bisa jadi tanda peringatan. Alarm bisu dari perangkat yang paling kamu percaya. Di video ini, kita nggak akan lagi mengabaikan perasaan itu. Kita akan buktikan apakah kecurigaanmu benar dengan membedah 7 tanda paling jelas bahwa HP kamu sedang disadap. Dan yang paling penting, aku akan tunjukin apa yang harus kamu lakukan sekarang untuk merebut kembali privasi kamu. Jadi, jangan kemana-mana, karena informasi ini bisa jadi penyelamat privasi digitalmu. Sebelum kita bahas tanda-tandanya, kita perlu kenalan dulu sama musuhnya. Penyadapan zaman sekarang itu nggak kayak di film mata-mata, di mana orang harus pasang alat aneh di HP kamu. Caranya jauh lebih licik. Pakai spyware atau perangkat lunak mata-mata. Bayangin aja spyware ini kayak hantu digital yang nyusup ke HP kamu tanpa izin. Program jahat ini bisa masuk dari mana aja. Link aneh yang nggak sengaja kamu klik. Aplikasi palsu yang nyamar jadi game atau editor foto atau bahkan dari jaringan wifi publik yang nggak aman. Sekali terpasang, spyware ini kerja diam-diam di belakang layar. Dia bisa merekam panggilan teleponmu, ngintip isi chat WhatsApp, melacak lokasimu lewat GPS, bahkan bisa menyalakan kamera dan mikrofon tanpa kamu sadari. Benar, di HP modern biasanya akan muncul titik hijau atau oranye di pojok layar kalau kamera atau mikrofon aktif. Tapi seringkali itu terjadi begitu cepat sampai kita tidak menyadarinya. Semua data pribadimu, password, data bank, foto, sampai obrolan rahasia, dikumpulin dan dikirim ke server si peretas. Jadi, perasaan diawasi itu sangat mungkin nyata. Ancaman ini nyata dan dampaknya bisa fatal, mulai dari pencurian identitas, pemerasan, sampai rugi finansial. Kabar baiknya, sepintar apapun spyware bersembunyi, dia pasti meninggalkan jejak. Dan jejak-jejak inilah yang akan kita bongkar sama-sama. Sekarang mari kita bedah satu persatu. 7 jejak digital yang ditinggalkan penyadap. Perhatikan baik-baik, dan coba ingat-ingat, apakah ini terjadi di HP kamu? Tanda 1. Baterai cepat habis dan HP jadi panas. Oke, tanda pertama ini yang paling gampang kamu rasain. Kamu nge-charge HP sampai 100% sebelum tidur. Pas bangun sisa 50%. Padahal nggak dipakai sama sekali. Atau HP terasa anget atau bahkan panas di dalam saku. Padahal kamu nggak lagi main game atau video call. Kenapa bisa begitu? Spyware itu kerja Rodi 24/7. Dia terus-menerus mencatat aktivitas, mengakses GPS dan mikrofon, dan yang paling parah, mengupload data curian ke server peretas. Semua proses ini bikin prosesor kerja ekstra keras, yang pastinya nyedot baterai secara gila-gilaan dan bikin HP jadi panas. Memang, baterai yang sudah tua juga bisa jadi penyebab. Tapi bedanya jelas, kalau karena spyware, borosnya itu drastis nggak wajar, dan terjadi terus-terusan, bahkan saat HP lagi standby. Coba deh cek di pengaturan baterai dan lihat aplikasi mana yang jadi vampir daya. Kalau ada aplikasi aneh yang nggak kamu kenal tapi rakus banget makan baterai, wah, ini lampu merah banget. Tanda 2, pemakaian kuota data melonjak gila-gilaan. Tanda berikutnya nyambung banget sama yang pertama. Anggap aja spyware itu informan yang harus terus lapor ke bosnya. Laporan itu, yaitu data kamu, harus dikirim lewat internet. Hasilnya, kuota data kamu bakal membengkak secara misterius. Mungkin kamu kaget pas lihat tagihan data akhir bulan, atau dapat SMS dari operator, kalau kuota kamu habis jauh lebih cepat dari biasanya, padahal kebiasaan internetan kamu gitu-gitu aja. Ini karena spyware terus-terusan mengirim file curian, bisa rekaman suara, log panggilan, atau foto ke peretas. Proses ini bisa makan ratusan megabyte, bahkan gigabyte data tiap bulan, tanpa kamu sadari. Buat ngeceknya,
Buka pengaturan, jaringan, dan internet. Penggunaan data. Lihat aplikasi mana yang paling boros. Kalau ada aplikasi yang nggak seharusnya butuh banyak data, misalnya kalkulator atau catatan, ternyata menyedot banyak kuota, kamu wajib curiga. Itu tanda kuat aplikasi itu berbuat curang di belakang. Tanda 3. Suara aneh atau gema waktu telepon. Lagi teleponan terus dengar suara kamu sendiri mantul gema. Atau ada bunyi klik-klik, desis aneh, atau suara bising yang nggak jelas asalnya dari mana. Jangan buru-buru nyalahin sinyal jelek. Ini bisa jadi tanda klasik panggilanmu lagi diinterupsi. Suara-suara aneh ini bisa muncul karena panggilan kamu direkam atau dialihkan dulu ke server lain sebelum sampai ke lawan bicara. Proses penyadapan ini seringkali nggak sempurna dan meninggalkan jejak suara aneh. Kalau cuma sesekali, mungkin memang masalah jaringan. Tapi kalau ini kejadian terus-terusan, di hampir setiap panggilan, nah, kecurigaanmu sangat beralasan. Si penyadap mungkin mikir kamu bakal abai, nganggapnya gangguan biasa. Tapi bagi kita yang waspada, ini adalah sinyal audio yang jelas bahwa ada penumpang gelap di jalur teleponmu. Tanda 4. HP bertingkah aneh dan jadi super lemot. HP kamu tiba-tiba kayak punya kemauan sendiri. Layarnya nyala tanpa ada notifikasi, aplikasi kebuka dan ketutup sendiri, atau restart tiba-tiba. Secara umum, performanya jadi lemot parah. Buka aplikasi butuh waktu lama, ngetik jadi nge-lag dan sering hang. Aktivitas hantu ini seringkali adalah hasil dari peretas yang mengendalikan HP kamu dari jauh. Mereka mungkin lagi ngetes akses, nyari file, atau ngaktifin fitur mata-mata. Titik hijau atau oranye di pojok layarmu, indikator kamera garis miring mikrofon, bisa jadi nyala sekejap tanpa alasan. Itu tandanya ada aplikasi yang diam-diam mengaksesnya. Performa yang melambat juga jadi gejalanya. Spyware yang jalan terus di belakang. Memakan sumber daya CPU dan RAM. Bikin HP kamu kayak lari maraton tanpa henti. Kalau HP kamu yang tadinya ngebut, tiba-tiba jadi lemot kayak HP jadul, padahal memori masih lega. Ini bukan sekadar masalah teknis biasa. Tanda 5. Muncul aplikasi asing yang enggak pernah kamu install. Ini nih, salah satu bukti yang paling nggak bisa dibantah. Kamu lagi scroll daftar aplikasi, terus nemu ikon aplikasi yang kamu yakin 100% nggak pernah download. Namanya mungkin terdengar biasa aja, kayak System Service, Sync Manager, atau nama aneh lainnya. Aplikasi-aplikasi ini seringkali adalah spyware itu sendiri, yang lagi nyamar biar nggak ketahuan. Mereka bisa terinstall otomatis waktu kamu klik link phishing, atau download aplikasi dari luar Play Store atau App Store. Beberapa spyware canggih bahkan bisa nyembunyiin ikonnya, tapi mereka tetap bisa kamu temukan di daftar lengkap aplikasi di pengaturan, aplikasi. Coba luangkan waktu buat inspeksi mendadak. Cek daftar aplikasimu. Kalau ada yang nggak kamu kenal, langsung periksa izinnya. Kalau ada aplikasi center, tapi minta izin akses ke mikrofon, kontak, dan lokasi, itu sudah jelas bohong. Langsung hapus aplikasi, mencurigakan itu. Tanda 6. Dapat SMS atau notifikasi absurd. Kamu dapat SMS atau notifikasi yang isinya cuma deretan kode, angka, atau simbol acak yang enggak ada artinya. Atau mungkin cuma link pendek tanpa penjelasan apa-apa. Kebanyakan orang pasti mikir ini cuma spam atau SMS nyasar. Tapi ini bisa jadi sinyal bahaya. Pesan-pesan aneh ini bisa jadi adalah pesan perintah yang dikirim oleh peretas ke spyware di HP kamu. Pesan ini berfungsi kayak instruksi, misalnya untuk menyalakan fitur tertentu atau mengirim data. Spyware yang bagus harusnya memproses ini diam-diam. Tapi kadang ada error yang bikin pesan ini muncul jadi notifikasi yang bisa kamu lihat. Kalau kamu dapat pesan kayak gini, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah klik linknya. Anggap aja ini kesalahan teknis dari si penyadap, bukti nggak sengaja kalau mereka ada di sana. Tanda 7. Aktivitas aneh di akun medsos atau email kamu. Tanda terakhir ini dampaknya udah kemana-mana, nggak cuma di HP-mu aja. Temanmu bilang dapat DM aneh dari akun Instagrammu yang nggak pernah kamu kirim. Kamu lihat ada email di folder terkirim yang nggak pernah kamu tulis. Atau kamu dapat notifikasi email ada upaya login dari lokasi antah berantah.
Ini tanda bahwa spyware berhasil mencuri passwordmu. Ada jenis spyware yang tugasnya merekam semua yang kamu ketik di keyboard layar, keylogger. Waktu kamu ngetik username dan password Instagram, Facebook, atau email, spyware ini merekamnya dan mengirimnya ke peretas. Dengan data itu, mereka bisa masuk ke akunmu, membaca pesan pribadimu, bahkan menyamar jadi kamu untuk menipu teman-temanmu. Jadi, kalau kamu lihat ada aktivitas aneh di akun onlinemu, bisa jadi sumber masalahnya ada di HP kamu yang sudah disadap. Kalau kamu ngalamin 2 atau lebih dari tanda-tanda tadi, kemungkinan besar HP-mu memang nggak aman. Eits, jangan panik dulu. Panik nggak akan menyelesaikan apa-apa. Yang penting sekarang adalah bertindak cepat dan cerdas untuk merebut kembali benteng digitalmu. Solusi, 3 langkah darurat. Langkah 1, periksa dan hapus aplikasi mencurigakan. Langkah pertama adalah bersih-bersih. Masuk ke pengaturan, aplikasi, kelola aplikasi. Scroll pelan-pelan dan periksa setiap aplikasi. Kalau nemu yang enggak kamu kenal atau namanya aneh, langsung uninstall. Selanjutnya, cek izin aplikasi. Fokus ke aplikasi yang punya akses ke kamera, mikrofon, lokasi, dan kontak. Apa aplikasi game perlu akses ke daftar kontakmu? Tentu enggak. Langsung cabut izin yang nggak masuk akal. Ini akan membatasi ruang gerak spyware untuk memata-matai kamu. Langkah 2, ganti semua password dan aktifkan keamanan ganda, 2FA. Anggap saja semua password yang pernah kamu ketik di HP sudah bocor. Penting, lakukan ini dari perangkat lain yang kamu yakin aman. Misalnya laptop atau komputer. Jangan dari HP yang bermasalah. Ganti semua password akun penting, email, media sosial, mobile banking, dan lainnya. Setelah itu, langsung aktifkan autentikasi 2 faktor. 2FA, fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra. Jadi meskipun peretas tahu password kamu, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa kode verifikasi yang dikirim ke perangkatmu yang lain. Langkah 3, jurus pamungkas, reset pabrik atau factory reset. Jika 2 langkah tadi sudah dilakukan tapi masalah masih ada, atau kalau kamu mau jaminan 100% bersih, langkah terakhir yang paling ampuh adalah reset pabrik, factory reset. Ini adalah opsi nuklir. Tindakan ini akan menghapus semua data, aplikasi, dan pengaturan di HP kamu, termasuk spyware paling bandel sekalipun. HP-mu akan kembali seperti baru. Tapi ingat, sebelum melakukan ini, backup dulu data penting seperti foto dan dokumen ke cloud atau komputer. Jangan backup aplikasi atau pengaturannya, karena berisiko ikut membackup spyware-nya. Setelah riset selesai, pasang kembali aplikasi satu per satu, langsung dari Google Play Store atau Apple App Store. Ini cara paling pasti untuk mengusir penyadap selamanya. Kesimpulan dan call to action. Privasi digital itu bukan hadiah, tapi hak yang harus kita jaga. Mengenali tanda-tanda penyadapan adalah langkah pertama untuk melindungi diri. Jangan pernah sepelekan firasat atau keanehan kecil di HP kamu. Jadilah pengguna yang cerdas dan waspada. Kalau video ini bermanfaat dan membuka matamu, tunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan tips keamanan digital penting lainnya dari kami. Pernah ngalamin salah satu dari 7 tanda ini? Coba cerita pengalamanmu di kolom komentar. Tetap aman, dan sampai jumpa di video berikutnya.